Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan informasi Amang Mawardi. Kali ini saya akan melanjutkan bagian kelima dari serial Kusnikadut, salah satu pelaku kriminal legendaris dari Indonesia yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan bagian pertama sampai keempat. Namun ini menyangkut sesuatu di luar kejahatan kriminal yang dilakukan oleh Kusnikadut, namun ada kandungan jurnalistik di dalamnya. Nah, apa yang dimaksud kandungan jurnalistik di dalamnya? Begini ceritanya. Pada saat Kusnikadut melarikan diri dari LP Lowokwaru pada tanggal 10 September 1979, kemudian tertangkap kembali sebulan kemudian tanggal 17 Oktober 1979, yang kemudian oleh Pak Harto, Presiden Republik Indonesia, gerasi yang diajukan Kusnikadut ditolak pada tanggal 10 November 1979 hingga Kusnikadut menemui kematiannya ketika dieksekusi pada tanggal 26 Februari tahun 1980. Ketika Kusnikadut tertangkap kembali pada tanggal 17 Oktober 1979, mula-mula Kusnikadut ditahan di tahanan Polwiltabes Kota Surabaya. Waktu itu namanya Polwiltabes ya, Kepolisian Wilayah Kota Besar Kota Surabaya. Kalau sekarang istilahnya Polrestabes, Kepolisian Resort Kota Besar Kota Surabaya. Nah, di situ saat Kusnikadut ditahan di tahanan Polrestabes Surabaya sebelum akhirnya dipindahkan ke Blok B2 LP Kalisosok, Kusnikadut ditemui oleh Kapolri waktu itu, yaitu Bapak Jenderal Awaludin Djamin, didampingi oleh Pak Kapolda yang saya lupa namanya, tapi saya ingat waktu itu Kapolwiltabes Kota Surabaya dijabat oleh Kolonel Harsono Priyatno. Waktu itu istilahnya kolonel karena mungkin institusi Polri masih menyatu dengan ABRI yang sekarang disebut TNI. Kalau sekarang kan setelah era reformasi, Kepolisian RI memisahkan diri dari ABRI langsung di bawah Bapak Presiden, tingkat komandonya. Pada waktu dijenguk oleh Pak Kapolri itu, rekan saya, wartawan Pos Kota yang ngepost di Polrestabes, berhasil memotret Kusnikadut yang lagi berdialog dengan Pak Awaludin Djamin, Kapolri saat itu. Wajah Kusnikadut begitu terlihat jelas, sementara wajah Pak Awaludin Djamin nampak membelakangi lensa. Nah, dialog antara Bapak Kapolri dengan Kusnikadut ini dipisahkan oleh jeruji besi tahanan Polrestabes Kota Surabaya. Dan momen ini, peristiwa ini berhasil dijepret oleh wartawan Pos Kota, koresponden di Surabaya, yaitu rekan saya Harjono. Kemudian diikutkan pada lomba karya jurnalistik yang diselenggarakan oleh PWI Jawa Timur pada waktu itu, dan sampai sekarang kejuaraan lomba karya jurnalistik itu dibagi menjadi dua bagian, yang satu untuk tulis, yang satu untuk foto. Nah, pada waktu itu yang memenangi lomba karya tulis adalah rekan saya Taufik Ibrahim dari Harian Surabaya Pos,
Kalau tidak salah judul tulisannya Teknologi Pasca Panen. Kemudian setelah hadiah utama itu ada hadiah harapan, harapan 1, harapan 2, harapan 3 sampai harapan 5. Nah, saya memenangi harapan kedua, atau kalau kita urut setelah juara utama ada harapan 1, ada harapan 2, saya menjadi juara harapan 2, atau kalau kita urut dari depan saya nomor 3 dari hadiah utama. Untuk hadiah lomba karya jurnalistik fotonya untuk juara utama dimenangi oleh rekan saya Harjono yang saat itu mengikutkan foto Kusnikadut lagi berdialog dengan Bapak Kapolri Jenderal Awaludin Jamin. Yang harapan 1, kedua dan seterusnya itu yang saya ingat ada Bambang Sukosari Basuki dari Harian Suara Indonesia ya kalau nggak salah, kemudian disusul oleh Arifin BH dari Pos Kota yang menduduki harapan kedua, atau kalau kita urut dari juara utama itu menduduki juara ketiga, dan ada beberapa juara lagi diantaranya Cuk Suarsono dan ada 2 lagi yang saya lupa namanya. Nah, saat itu penyerahan lomba karya tulis itu diadakan di Gedung Gerahadi Gubernuran di Jalan Pemuda nomor 7 Surabaya. Rumah rekan saya almarhum Harjono ini di Perumnas Manuan. Kalau tidak salah jaraknya dari Gerahadi ke rumahnya di Manuan Tandes sekitar 15 km. Trofi juara utama foto jurnalistik ini oleh rekan Harjono diangkut dengan motor Vespanya. Kalau tidak salah waktu itu seri Vespanya itu PX apa, PX5 apa, PX berapa itu. Nah, setelah itu saya bayangkan betapa sulitnya rekan Harjono ini membawa trofi besar ke rumahnya di Manuan Tandes tanpa dibawa dengan kendaraan mobil, cukup dengan kendaraan Vespa saja. Untung Vespa masih ada lekuannya ya, di depan itu kan ada lekuannya. Bayangkan kalau yang dibawa itu motor laki-laki ya, mungkin susah juga dia bawanya. Ketika sampai di pompa bensin di jarak antara Gerahadi Gubernuran dan Perumnas Tandes, rekan Harjono ini mengisi bensin. Kemudian ditanya oleh salah satu petugas SPBU pompa bensin tersebut, "Pak, ini piala apa ini?" Kemudian rekan Harjono mula-mula agak bingung juga mau dijawab dengan ini piala jurnalistik foto, mungkin ya agak gimana ya, langsung dijawab aja piala karate. Maksud saya trofi karate, mungkin kalau disebut trofi karate ya sudah jelas lah. Kalau disebut jurnalistik, apa itu jurnalistik itu? Mungkin sebangsa token listrik itu. Tapi dulu tidak ada ya istilah token ya, token listrik tidak ada ya. Ya begitulah teman-teman, akhir dari serial Kusnikadut ini yang saya tutup pada bagian kelima dengan judul Trofi Harjono alias trofi karate dalam tanda petik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.